وصب علي رزقا صباح رحمة فأنت رجاء العالمين walau taghat. Kita teruskan pembahasan kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahilil muridi ayusiya al-adaba imama Allah ta'ala kal i'tiradi alaihi wa ta'ati tadbiri ma'ahu wa tadarruhi bi ahkamihi. Min jahlil muridi adalah setengah daripada jahilnya murid. Murid itu adalah kelas pertama orang yang iman kepada hari akhir. Jadi yang dikatakan murid ini bukan murid SD. Murid adalah orang yang bersiap menuju akhirat. Berbagai macam persiapan disiapkan untuk memulai perjalanan menuju akhirat atau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namanya muridun. Kalau yang sudah berjalan menuju Allah namanya salikun. Dan kalau sudah sampai namanya wasilun. Nah, murid, orang yang lagi bersiap. Apa yang harus kita persiapkan untuk menuju Allah ini? Pertama adalah ilmu. Soalnya jalan untuk sampai ke Allah, sampai ke akhirat, sampai ke surga itu adalah ilmu. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu, kata Nabi, ada jalannya. Jalan untuk menuju surga adalah ilmu. Surga itu adalah tajalli daripada kasih sayang Allah. Jadi ridho Allah itu diwujudkan berbentuk surga. Jadi orang kepengen masuk surga itu ya orang kepengen dapat ridho Allah. Orang kepengen dapat ridho Allah itu ya orang kepengen masuk surga. Sama aja sebenarnya itu. Jadi wujud kasih sayang Allah itu diciptakanlah sebuah makhluk yang penuh dengan kenikmatan yang diberi nama surga. Min jahlil muridi adalah setengah daripada bodohnya murid, atau murid yang bodoh, atau orang yang bodoh tapi dia percaya kepada hari kiamat. Nah, rukun iman yang kelima, wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, bahwa nanti ada waktunya segala ciptaan akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, akan kembali kepada keadaan awal. Nah, setelah itu Allah ciptakan kehidupan baru yang namanya akhirat. Nah, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Ayusia adalah adapun hendak berbuat buruk siapa murid al-adaba kepada tata krama. Imam Allah ada kalanya di dalam sertanya Allah Ta'ala. Jadi hamba yang bodoh atau murid yang jahil itu buruk tata keramanya di hadapan Allah. Artinya apa? Allah sering melihat dia melakukan apa yang Allah larang. Dan Allah sering melihat si hamba itu meninggalkan apa yang Allah perintah. Inilah murid yang bodoh. Orang yang hamba yang bodoh. Perasaannya setiap perbuatannya
yang tidak ada efeknya di dunia, perasaannya aman. Padahal kesalahan yang tidak ada hukuman itu lebih berbahaya daripada kesalahan yang langsung dihukum. Ada orang misalnya berbuat zalim sama orang lain, karena nggak ada yang tahu, dia aman. Itu beban seumur hidupnya. Tapi ada orang berbuat zalim pada orang lain, karena ada yang tahu, dia dihukum. Begitu hukumannya selesai, dia plong. Begitu pula dengan Allah. Jadi jangan kita anggap kalau Allah beri kita nikmat, lalu kita berbuat maksiat atau meninggalkan taat itu aman. Itu bukan nikmat, itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma bentuknya nikmat. Nggak sholat, dagangan lancar, itu bukan nikmat, itu azab. Itu melakukan larangan Allah, sehat-sehat saja, itu bukan nikmat, itu azab. Cuman bentuknya nikmat. Ini yang banyak kita ketipu, bahkan kita banggakan yang model begitu. Kal i'tiradi, seperti menentang alai atas Allah. Maksudnya apa sih menentang Allah itu? Allah larang, dia kerjakan. Allah perintah, dia tinggalkan. Ini sama aja menentang Tuhan. Allah larang bergosip, lalu kita bergosip, ini menentang Tuhan. Banyak ya, larangan-larangan Allah itu yang udah kita biasakan. Atau meninggalkan apa yang Allah perintah, ini menentang juga. Sama aja lah, nggak usah Allah ya. Kita aja punya anak, kebutuhannya kita cukupi, kita belikan baju, kita sekolahkan, kita beri duit, apa yang dia minta kita beri. Lalu kita suruh anak ini berjalan ke selatan, lalu dia berjalan ke utara. Kira-kira marah nggak orang tuanya? Itu baru kita ini. Allah fasilitasi kehidupan kita, nikmat yang nempel sama kita aja udah nggak kehitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kamu coba untuk menghitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya. Nikmat kuping, telinga, nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita kopok pakak, orang ngomong kita udah nggak bisa dengar. Bayangkan kalau kita buta, nggak bisa lihat apa-apa. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang nempel sama kita. Kemudian nikmat yang ada di sekitar kita, anak istri, itu nikmat. Punya istri walaupun jelek dinikmati. Jadi dunia ini bukan kita mencari kenikmatan, tapi kita nikmati. Soalnya kenikmatan di dunia nggak ada. Kalaupun ada cuma sekilas. Sate Padang nikmat sebentar. Ketupatnya 2, satenya 17 tusuk, paling lama setengah jam. Begitu masuk ke perut, tidak ada lagi nikmatnya. Paling-paling efeknya kalau nggak kenyang, perut panas dingin. Jadi kenikmatan dunia itu cuma sekilas-sekilas saja. Makanya jangan habiskan waktu kita untuk mencari kenikmatan, tapi kita belajarlah menikmati hidup dalam segala keadaan, segala posisi yang sekarang kita alami. Nikmati, pasti nikmat.
Jangan habiskan waktu kita mencari kenikmatan, karena kenikmatan di dunia itu cuma sebentar dan punya risiko. Kenikmatan dunia punya risiko. Jadi orang kaya ada risikonya. Apa risikonya jadi orang kaya? Dirampok, dibilang bakhil, salam, ya kan? Jadi orang kaya pertama risikonya apa? Ditipu orang, dirampok, dibilang bakhil. Padahal udah dermawan, karena kebetulan dermawannya nggak sama dia bilang bakhil. Jadi orang miskin juga ada risikonya. Apa risikonya? Dipandang sebelah mata, menghijaunya dilewatnya. Ada acara-acara nggak begitu diperhatikan. Kenapa? Miskin. Jadi pejabat ada risikonya. Jadi presiden risikonya apa? Dihujat orang. Orang cari-cari kesalahannya, orang lupakan kebaikannya. Itu risiko. Jadi ustadz sama. Ustadz sedikit aja berbuat salah, viral langsung. Itu risikonya. Jadi tidak ada yang tidak. Makanya kita di dunia ini jangan menghabiskan umur untuk mencari kenikmatan dunia, tapi kita nikmati hidup. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini loh kita nikmati. Jangan kita cari aja, belum sempat menikmati, terus is dead. Duit ditumpuk, tumpuk. Duit numpuk, stroke. Mau apa? Udah gak bisa menikmati. Walaupun punya mobil, punya duit banyak, udah gak bisa menikmati. Kenapa? Karena selama ini terus mencari sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kenikmatan. Belum sempat menikmati, waktu habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru 3 bulan rumah selesai, mati. Yang untung siapa? Bininya. Nanti bininya cari lagi yang lebih bertenaga, lebih muda. Sementara kita belum bisa menikmati. Jadi murid yang bodoh atau hamba yang bodoh adalah hamba yang tidak punya tata krama di hadapan Allah. Maka kita usahakan apapun yang kita lakukan, kita usahakan sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Kita usahakan sebisanya. Kalau nggak bisa ya serahkan sama Allah. Ya Allah nggak bisa, lapor. Jadi mau ngapa-ngapa lapor sama Allah biar aman. Kal i'tiradi, seperti menentang alai atas Allah Ta'ala, wa ta'ati tadbiri, dan mendatangkan atau mengatur diri ma'ahu sertanya Allah. Ini juga termasuk tata krama yang buruk. Mengatur diri itu gimana? Dia kepengen bikin takdirnya sendiri, dan dia tidak ridho dengan takdirnya yang sekarang. Jadi isinya nggak puas dengan Allah. Itu orang yang ingin mengatur dirinya sendiri, padahal Allah itu lebih tahu apa yang baik buat kita. Ada kalanya sakit itu lebih baik buat kita daripada sehat. Benar nggak? Kita diberi oleh Allah penyakit, ada kalanya itu lebih baik daripada sehat. Maka Allah beri penyakit, tapi kita nggak paham, lalu kita protes sama Allah. Ada kalanya miskin itu lebih baik buat kita daripada kaya, tapi kita protes. Ya Allah, dari dulu kok miskin terus. Jadi Allah lebih paham, lebih tahu apa yang baik untuk hambanya. Cuman terkadang hambanya salah paham dengan Allah. Nah, orang yang salah paham dengan Allah ini
Ini termasuk hamba yang tidak punya tata krama. Watadaruri, dan menerima kemelaratan atau kesulitan. Ya kami dengan beberapa hukum-hukum Allah al-mulimati yang dibentangkan ya, lau kepada murid tadi binafsi di dalam dirinya, awari atau di luar dirinya, watasri lisanihi, dan mengeluarkan lisannya murid bisakwa dengan mengeluh ilal khalqi kepada makhluk. Nah ini termasuk orang nggak punya adab kepada Tuhan. Dia punya kesulitan, cerita sama orang, itu sama aja ngosipin Allah. Jadi kalau kita punya keluhan, kita kok kurang kurang sedap menjalani hidup, lapornya sama Allah. Jangan cerita sama orang. Jadi menceritakan kesulitan kita sama orang lain itu sama saja kita menggosipkan Allah. Menggosipkan manusia aja dosanya besar. Ya. Dalam Quran dijelaskan seperti memakan daging saudara kita yang udah mati. Jijik gosipin orang. Ini Tuhan yang digosipin. Siapa orang yang dimaksud menggosipkan Allah itu? Orang yang diberi oleh Allah kesulitan, orang yang diberi oleh Allah kemelaratan, lalu dia cerita-cerita sama orang lain. Nggak boleh itu. Jadi kalau kita mau cerita sama orang lain yang enak-enak aja. Ada perintah dalam Al-Quran. Wa amma bini'amati rabbika fahaddis. Boleh. Dapat duit banyak, cerita teman, dibagi temannya. Boleh. Tapi kalau dapat musibah, dapat kesulitan, dapat penyakit, nggak boleh cerita-cerita sama orang lain. Apalagi cerita sama mertua. Giliran sulit cerita mertua, giliran enak lupa mertua. Jadi kesulitan yang kita alami ini kita nikmati, jangan sampai kita ceritakan. Begitu pula dosa-dosa kita. Jangan sampai kita omongin sama orang lain, saya dulu pernah begini, nggak boleh diceritakan itu. Membuka aib orang lain dosa besar, apalagi membuka aib sendiri, tambah dosa besar. Apalagi kalau kita menceritakan kesalahan kita itu dengan penuh kebanggaan. Saya dulu kalau mabuk 1 drum habis, nggak mabuk. Ini dosanya tambah besar. Jadi kalau kita punya salah, pernah ini kelakuan kita pernah begini, rahasiakan. Kita ceritakan nama Allah. Begitu pula kesulitan kita rahasiakan. Kita ceritakan nama Allah. Jangan kita ceritakan kepada makhluk. Itu sama saja kita menggibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba yang tidak punya tata krama, enggak balas budi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi nikmat yang begitu banyak, Allah masih diribah. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.